Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya di channelnya Kang Ares. Bagaimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu ya. Mohon maaf sebelumnya saya baru bisa upload video lagi. Baik, langsung saja. Ini HP Redmi Note 7 dengan kasus mati sendiri ketika buka video atau YouTube, juga saat melakukan panggilan telepon. Sekarang akan kita cek terlebih dahulu. Nah, di sini saya coba silent, kemudian diaktifkan lagi. Ternyata langsung mati di sini. Dan ini lowbat sepertinya. Coba kita nyalakan ulang. Saya percepat videonya. Kita akan cek lagi di tempat yang lain. Saya akan coba masuk ke panggilan. Baterainya sudah lemah. Kita panggil 112, nomor darurat. Masih aman. Coba saya loudspeaker. Dan ternyata langsung restart ya teman-teman. Untuk kasus handphone restart atau mati sendiri, itu ada dua kemungkinan ya. Bisa software atau bisa hardware. Adapun langkah sederhana untuk membedakan apakah ini software atau hardware, kita sambil colokan charger ya. Coba kita lakukan seperti tadi. Oke, aman. Kemudian kita masuk ke panggilan lagi. Tadi kalau di loudspeaker mati. Nah, sekarang aman. Berarti ini saya sudah bisa memastikan penyakit ada di hardware. Biasanya baterai yang bermasalah. Jadi ketika teman-teman menjumpai kasus HP yang mati sendiri atau restart sendiri, langkah pertama ganti baterai terlebih dahulu sebelum masuk ke software. Baik, sekarang harus kita bongkar casing belakang. Namun di sini tantangannya adalah melepaskan lem yang ada di casing. Kelihatan sekali di sini tidak bisa rapat. Biasanya karena baterai yang sudah agak kembung atau karena tulangannya sudah bengkok. Saya blower terlebih dahulu. Untuk panasnya 3, anginnya 3, atau dikira-kira saja. Kalau tidak punya blower bisa dengan menggunakan cairan, minyak kayu putih, thinner, bensin, dan lain-lain untuk melunakkan lemnya. Untuk di bagian atas jangan terlalu dalam nyesetnya karena di situ ada fleksibel fingerprintnya. Selanjutnya kita lepaskan baut-baut penutup mesin karena semua dari balik tutup mesin ini. Fingerprint, kemudian fleksibel baterai, LCD, dan jalur pengecasan. Ini susah sekali karena ini sangat lengket lemnya ya. Jadi harus ada pemaksaan. Nah, sekarang penutup mesin ini juga sama. Di sini nempel karena lemnya sangat banyak. Harus pelan-pelan, sedikit-sedikit kita congkel biar tidak patah ya. Oke, sudah terlepas. Kemudian di sini masih ada 3 baut penutup soket baterai dan jalur charger.
Nah, di sini saya tidak akan mengganti baterai, tapi akan saya coba jumper fuse-nya ya. Karena biasanya fuse-nya rusak atau putus. Bagi teman-teman yang belum punya alat seperti solder ya, mau nggak mau ganti baterai ya. Cara ini sangat saya rekomendasikan karena ini akan menjaga keaslian baterai ya, karena ini masih original, jadi sayang kalau diganti dan tanpa modal tentunya. Dan saya tidak akan melepas baterai, saya cukup mencongkel bagian protektornya ya. Nah, di sini sudah nampak ada fuse atau resistor di situ. Jadi fuse ini rusak atau putus ya, atau sejenis sikring. Dan ini tidak harus diganti, jadi cukup dengan cara di jumper saja, disolder dengan kabel jumper atau bisa dengan kabel serabut, yang penting bisa terhubung. Ini saya lakban dulu biar tidak mengganggu. Bahan yang diperlukan cuma timah sama kabel ya, dan solder tentunya. Saya sering sekali menjumpai kasus seperti ini, jadi ini sudah kesekian kalinya, dan alhamdulillah aman, tidak ada komplainan. Berarti cara ini sangat ampuh ya teman-teman. Kemudian selanjutnya kita solder dulu dengan timah supaya nanti kabelnya mudah untuk menempel. Silakan cari posisi yang enak, yang senyaman mungkin. Kalau sudah nempel kedua ujungnya, langsung diputus kabelnya, boleh dengan cara dipatahin langsung atau dengan alat seperti ini. Oke, sepertinya sudah aman. Langsung kita rapikan kembali. Ini cara saya yang paling simple ya, tanpa harus bongkar pasang baterai. Kita hubungkan pelan-pelan, jadi harus pas presisi ya, jangan asal tekan, karena itu bisa merusak soket dan baterainya lowbat. Saya charger dulu sebentar sambil kita nyalakan. Oh ya, untuk fuse itu cirinya biasanya selalu ada simbol huruf. Kebetulan di sini simbolnya LK. Kita tes aman yang pertama. Untuk panggilan kita coba. Aman ya. Oke, fix. Kasus selesai. Jadi biasanya ketika membuka aplikasi yang berat seperti kamera ataupun yang lain, itu langsung mati ketika kasusnya ada di fuse atau baterai. Baik, sekarang langsung kita rapikan kembali. Ini penutup mesin tadi, kita pasang ulang bautnya. Oh, ada yang lupa, fingerprint. Kemudian jangan lupa dibersihkan bekas lem-lem yang mengganjal, karena itu akan mengganggu. Kalau sudah dirasa rata, nanti langsung dilem gak apa-apa. Memang HP-HP model sekarang agak sedikit ribet ya, karena harus
bongkar pasang lem. Termasuk tipe ini ya. Ini lebih rumit karena harus memasang fingerprint terlebih dahulu, dan itu posisinya ada di bawah tutup mesin. Jadi harus dibaut terlebih dahulu, baru nanti melakukan pengeleman. Karena kalau dilem dulu takutnya keburu kering lemnya ya. Diusahakan setiap sisi dilem, jangan ada jarak untuk menghindari debu ataupun air masuk ya. Terakhir diikat dengan karet, ini untuk mengeringkan si lem itu. Biarkan minimal 1 jam. Baik, terima kasih teman-teman sudah meluangkan waktu. Semoga bisa diambil manfaat. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya, insya Allah. Tetap semangat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.